hukum apa positif. Oke. Ya. Yang kedua, Ustaz, masalah ikrar ataupun pembacaan ijab qabul itu juga kritis sekali, ataupun saya sering memberikan masukan. Sekarang tuh rumornya membaca ijab qabul itu kadang membacanya aja blekak-bleku, tidak lancar ataupun apa, tapi khalayak ataupun para tamu undangan tuh sudah terkadung sah lah ini sering sekali. Padahal itu kan jelas namanya ikrar tadi disampaikan, itu ijab qabul itu adalah merupakan rukun. Bahkan rukun itu harus teksnya jelas, tata caranya jelas, dan mungkin hasilnya juga jelas. Makanya saya mohon masukan ataupun perbandingannya. Jadi di kitab undang-undang hukum perkawinan tadi nomor 174 tadi itu jelas ada hak dan kewajiban suami istri. Jadi kadang kematian udah cukup, kamu baca itu udah cukup. Kalau berpedoman dengan itu, insya Allah sakinah mawaddah warahmah. Jadi kalau kita kaitkan dengan apa yang disampaikan tadi, yuk ada sebagian yang sama, tapi juga tidak ada yang jauh ataupun tidak sama. Yang dua tadi masalah ikrar tadi, kadang rumornya di masyarakat itu ataupun kebiasaan di masyarakat seperti itu. Orang padahal belum sampai menjawab ataupun jawabnya plegak-plegu ataupun ikrarnya itu tidak lancar, tahu-tahu karena dukungan dari para tamu sah lah. Ini kan sebetulnya kalau saya pribadi itu tetap tidak sah, ataupun seorang naib harus memberi bahkan saksi. Makanya saya kalau jawab dulu saya berikan ataupun saksi itu orang yang nyunjau, orang yang Pak Dukuh, Pak RT, tapi orang yang tahu tata cara dan syarat rukunnya nikah. Tapi kalau di masyarakat kita kan nyunjau, jadi kebiasaannya Pak Dukuh, Pak RT. Nah ini ada peristiwa seperti itu, yos diam, gimana saksi sah. Nah ini makanya untuk nanti mohon Ustadz memberikan penjelasan kembali. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi mengenai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Memang di sini sebutkan tentang pasal-pasal yang menjelaskan tentang suami dan istri. Insya Allah sebagiannya itu sudah selaras dengan Al-Quran. Artinya tidak jauh dari situ. Seperti di sini, pada asasnya seorang pria hanya boleh memiliki seorang istri. Berarti dia pakai pendapat jumhur atau kebanyakan ulama, ya hukum asalnya bukan poligami, hukum asalnya satu istri. Sudah benar ini. Seorang wanita hanya boleh memiliki seorang suami, jelas ini. Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Nah, berarti ada aturan lagi. Terus tentang aturan menikah lagi ada dibahas ya, dan aturan-aturan lainnya, syarat-syarat perkawinan. Nah, jadi undang-undang itu istilahnya menguatkan nanti hukum-hukum yang ada dalam pengadilan. Tapi insya Allah di negeri kita ini tidak terlalu jauh, termasuk juga yang ada di hukum kompilasi hukum Islam KHI, sama, nggak terlalu jauh. Baik nanti tentang perkawinan, baik tentang waris. Cuma memang nanti ada ijtihad baru. Ya, seperti waris itu ada namanya naik jabatan, cucu naik jabatan jadi posisi anak gitu. Itu ada di kompilasi hukum Islam dan tidak ada dalam ayat, tidak ada dalam hadis. Tapi itu hasil ijtihad. Jadi intinya kalau pengadilan punya aturan seperti ini, mengambil undang-undang tadi, sudah punya kekuatan karena tidak menyelisih syariat. Sehingga hukum di pengadilan itu diputuskan lebih kuat. Makanya di negeri kita ini kalau berdasarkan pasal-pasal tadi,
nikah siri nggak kuat. Ya, walaupun memenuhi 5 rukun, tapi tidak punya kekuatan hukum. Sehingga nanti ketika misalnya ini problemnya kalau nikah siri itu pasti pada perempuan terus. Kalau laki-laki mah hobinya ada yang kawin cerai ada. Ya. Tapi bagi perempuan dia rugi. Saya ini statusnya bagaimana ya? Oh kemarin sudah nikah tapi ijabnya siri. Tapi suami saya nggak kasih nafkah. Saya mau gugat gimana? Mau gugat gimana caranya? Wong tidak ada kekuatan hukum, mau bawa pengadilan nggak akui. Jadi sejatinya undang-undang ini ada untuk melindungi hak suami, melindungi hak istri. Jadi sejalan. Saya malah kalau dalam beberapa hal tertentu saya tetap pakai undang-undang. Contoh misalnya dalam hal nikah siri, saya pakai undang-undang aja. Kenapa? Wah, punya kekuatan hukum. Si laki-laki punya istri 2, yang satu nikahnya resmi, yang satu nikahnya kucing-kucingan. Kadang istri pertama nggak tahu loh. Terus statusnya gimana? Wah itu kalau bawa ke ranah hukum, menang istri pertama, istri kedua kalah. Dan wajar kalau misalnya jatah waris ya itu jatuh pada istri pertama saja, wajar karena memang nggak ada kekuatan hukum istri kedua. Jadi tetap di sini merujuk pada peraturan perundang-undangan. Bahkan kalau saya sendiri punya prinsip, kalau dalam memberikan fatwa atau konsultasi, misalnya ada yang ngajukan, Ustaz, suami saya sudah jatuhkan talak 1. Kapan ngomongnya Bu? Di rumah. Oh mohon maaf Bu, tidak sah. Ngurus di pengadilan saja. Kenapa? Pengadilan baru ada kekuatan hukum. Kalau di rumah nggak ada kekuatan hukum. Seakan-akan percuma. Bahkan saya kumpulkan pasal-pasalnya sekaligus dalil-dalilnya. Kenapa di pengadilan itu lebih kuat? Ada alasan-alasan ulama tentang hal ini. Jadi itu alasannya dengan mengikuti undang-undang lebih aman. Ya, tinggal nanti problemnya itu di kita itu mengandalkan undang-undang, tapi kita itu tidak paham isinya gimana. Maka sangat butuh itu pengajian pranikah atau secara umum pengajian kayak malam hari ini nih. Karena rata-rata bapak ibu-ibu sudah jadi suami istri bertahun-tahun pun itu nggak tahu cara ngatasi konflik kayak tadi. Istrinya nusyus, gimana cara atasinya? Baru tahu ada di surat An-Nisa ayat 34. Baru tahunya malam ini. Betul toh Pak? Makanya butuh ngaji. Adapun tadi tentang ijab qabul, ya memang di dalam aturan dari KUA ya itu punya syarat-syarat sendiri. Walaupun secara fikih ijab qabul itu punya syarat menggunakan lafaz nikah, ada lafaz tegas, terus yang ketiga ucapan ijab qabulnya harus bersambung. Memang disarankan kalau dalam mazhab Syafi'i harus bersambung, sehingga nggak boleh ada jeda lama. Si wali ngomong terus si laki-laki tanggapi, saya terima nikahnya si ini gitu. Dengan mas kawin yang tersebut. Nah, sudah itu. Biasanya problemnya kalau saya lihat di lapangan itu ya paling simpel itu disuruh ucapkan syahadat. Kadang kok masih sulit ya itu jamaah itu ya. Padahal ngaku Islam loh. Syahadat itu wangil tenan. Berarti kan sudah tanda itu ada sesuatu yang masalah dalam dirinya. Kalau saya sih suuzonnya malah sholat. Maka ini bisa jadi masukan kepada warga masyarakat, terutama yang muda-muda mau nikah, ya tolong perhatikan ibadah dengan baik sehingga dalam ijab qabul ya syarat kayak tadi itu benar-benar terpenuhi. Ya, ini nanti tinggal perbaikan saja nanti dari Pak Naib dari Kementerian Agama, nah itu bisa lebih mempertegas lagi syarat-syarat tadi. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Sarung. Ini pertanyaannya berat soalnya. Berikutnya mana Mai? Sebentar, ibu-ibu dulu, ibu-ibu.
Ya. Gantian nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya Ustaz. Mana nanya Bu? Pundi Bu? Belakang kan? Mana? Waduh ini makhluk gaib nanti ini. Mana Bu? Oh iya, monggo. Ya, tadi kan kalau skincare itu katanya hak suami bukan kewajiban suami. Betul sekali. Ya kalau perhiasan seperti kalung Sama Bu. Siapa bilang kewajiban? berarti hak suami ya kan? Hak suami. Kalau suami nggak kasih, ah, kalau suami nggak kasih ya berarti terima apa adanya. Oh iya, terima kasih. Kenapa Bu? Mau protes saya Bu? Ini saya mau keluarin kitab nanti nih. Kalau ibu protes saya baca kitabnya nanti nih di hadapan jenengan ini. Ini saya nggak bawa kitabnya nih. Kalau nggak percaya lagi saya bawa kitabnya besok nih. Biar makin yakin itu loh. Wah Pak Ustadz Ki aneh-aneh weh. Padahal saya mau diberikan perhiasan ini nggak jadi di malam hari ini. Kewajiban suami bukan kaitannya dengan itu Bu. Itu cuma hak suami. Kalau suami pingin, Dek kamu mau kelihatan cantik besok ke toko emas ya. Nggih, siap. Kalau dikasih pergi Bu. Tapi kalau nggak dikasih sabar. Baik Bu, nih hadiah nanti ini. Tapi nanti ini untuk suami ini parfum ini Bu. Serah beritahu. Nggih, matur nuwun. Terus bapak-bapak gantian. Ya, nanti hubungi Pak Suryadi nggih setelah selesai. Terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan nanti ada hadiah buku lagi. Yang saya tanyakan tentang sholat jamak. Sholat jamak. Misalnya kita mau ke Jakarta. Oke. Bisnya jam 1 berangkat. Bisnya jam 1 berangkat. Terus berangkatnya dari mana? Dari Wonosari. Terus Wonosarinya mana? misalnya Wonosari kota. Wonosari kota. Nah, Selang berarti. iya karena Oke. perjalanan itu nanti mungkin baru berhenti kira-kira maghrib, maka di rumah saya tak sholat dulu, zuhur, dilanjutkan asar. Itu boleh tidak seperti itu? Nggak boleh. Jamaknya di terminal saja. Ya makanya tetap di awal. Jangan boleh. di rumah. Ya di awal. Tapi jaraknya baru berapa kilo? Kan kalau Enggak. Menurut Profesor Muhammad Azwaili di dalam kitab beliau Fikih Bulughil Maram, ketika beliau bahas tentang sholat safar itu, beliau katakan kalau bandara itu ada di tengah kota, kayak di sini Adi Sucipto ya, bandara ada di tengah kota. Walaupun jaraknya itu ini orang Sleman ke sini cuma 1 kilo, kayak Adi Sucipto itu cuma 1 kilo, maka itu dianggap bandara, kawasan bandara itu sudah luar kota. Karena orang mau terbang itu harus ada surat dulu, harus ada tiket dulu, ya kan? Harus ada izin dulu, dia nggak bisa terbang gitu aja. Sehingga walaupun bandara di tengah-tengah, maka sudah dianggap itu luar kota, sehingga bisa jamak qashar di situ. di terminal. Nah, kita samakan dengan di sini Selang terminal situ. Berarti di rumah jenengan tidak bisa jamak qashar karena belum keluar dari batas kota. Tapi kalau di Selang sudah dianggap di terminal, berarti sholat zuhur dan asarnya di terminal saja. Sudah boleh jamak qashar, zuhurnya 2, asarnya 2. Terima kasih. Itu solusinya. Baik. Ada lagi sebentar, ibu-ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana ini yang nanya Bu? Nggih, monggo. Terima kasih. Saya mau tanya Pak Ustaz Nggih. tentang perkawinan. Ada seorang laki-laki, bisa saya contohkan A dan B, itu kakak beradik. Kakak beradik laki-laki semuanya, si A laki-laki dan si B juga laki-laki. Kemudian si A punya anak cewek. Oke. Kemudian si B punya anak cowok. Oke. Sepupuan. Sepupuan. Oke, Dari terus. laki-laki. Ya. Kemudian
kebetulan itu cowok dan cewek itu saling mencintai. Ya jangan dihalangi. Bolehkah itu Pak Ustadz dibolehkan atau tidak? Oke. Bolehkah mereka nikah? Itu nikah. Ya itu bukan mahram. Oh bukan mahram. Iya. Yang dikatakan mahram itu yang seperti apa Pak Ustadz? Kalau dengan keponakan. Iya. Ponakan laki-laki. Nggih, jenengan punya saudara laki, punya anak. Anak dari saudara laki jenengan itu keponakan lah. Keponakan mahram. Tapi kalau tadi sama-sama sepupu, itu bukan mahram. Dari laki-laki. Iya. Bukan masalah itu, tapi saudaraan, tapi anak mereka yang nikah kan? Iya. Nggih. Boleh. Terima kasih. Iya. Coba nanti ngajukan ke KUA, pasti diizinin itu. Karena masuk bukan mahram itu. Kasus yang terjadi di masa Nabi SAW. Masih ada yang kedua Ustaz. Iya, terus. Tadi diterangkan bahwa laki-laki itu tanggung jawab kepada keluarga, istri dan anak. Iya. Mencari nafkah. Iya. Kebetulan ada fakta bahwa yang mencari nafkah itu ibu, Istrinya. Kemudian bapaknya itu kalau istri mencari nafkah, bapaknya di rumah ngurus rumah. Ngapain? Di rumah ngurus keluarga. Oh, jadi bapak rumah tangga berarti. Menyiapkan segalanya, kemudian nanti ibu pulang sudah siap segalanya juga. Itu gimana bagi laki-laki? Apakah juga berdosa kalau tidak mencari nafkah untuk istrinya dan keluarganya? Terima kasih. Ini kecenderungannya nanti istrinya jadi bos di rumah. Kenapa? Itu tadi kelanjutan ayat. Di awal ada jalur qawwamuna 'ala nisa, kemudian akhirnya disebutkan tentang kewajiban nafkah. Kenapa laki-laki jadi pemimpin? Karena dia beri nafkah. Tapi kalau di sini posisinya kebalikan, maka perempuan seolah-olah jadi pemimpin dalam rumah. Akhirnya dikandani tadi ngeyel. Karena istri punya posisi. Dan ketika istri punya posisi kayak gini, ya, ada yang sebagian itu punya pemikiran, wah suami saya kalau tinggalkan saya, wah saya sudah punya segalanya. Jadi mau semau dia gitu sih. Sehingga saran saya, laki-laki baiknya posisikan diri dia sebagai pemimpin, cari nafkah. Jangan mau dinafkahi istri, kebalik. Ya. Sehingga kewajiban dia jalani. Ya. Dan Nabi SAW kan pernah ingatkan, kafa bil mar'i isman ayyudayyi'a may yakut. Cukup seseorang itu dikatakan dosa, dia lalaikan nafkah orang-orang yang dia mesti tanggung jawab. Itu kan melalaikan namanya. Harusnya dia tanggung jawab cari nafkah, tapi dia tidak cari nafkah. Itu nggih Bu? Ya. Berarti kewajibannya harusnya suami yang cari nafkah, bukan istri. Ya, wallahu a'lam. Nih Bu, nanti dapat hadiah parfum. Nih kok langsung? Iya Bu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya tentang berbagi Ustaz. Berbagi apa Bu? Maksudnya sedekah gitu. Nggih. Oh. Ini kan apa tuh? Semua itu kan uangnya yang ngatur kan manajemennya di wanita gitu toh Pak. Nah, kita itu Yang ngatur siapa? wanita. Istri. Oh, berarti istri jadi menteri keuangan. Terus pada saat kita mau berbagi kan belum ngomong dulu sama suami. Itu uangnya siapa? Uang bareng-bareng kan kita kan usaha gitu. Oh, Terus, usaha bareng-bareng. Berarti situ ada uang suami, ada uang istri. Iya, sementara kita tuh kalau di jalan kan sering banyak orang yang minta-minta atau apa gitu loh Pak. Ya, kita kan terus? sering mau berbagi. Ya. Sementara kan kalau istri itu mau ngapain harus izin suami. Iya. Terus nek umpama kita sudah berbagi tapi izinnya belakangan, itu termasuk dolim sama suami apa dosa sama Allah atau gimana? Izin itu ada dua macam Bu. Iya.
Saya contohkan misalnya di sini ada pohon, terus ada buah. Kadang izinnya itu harus ngomong, Pak maaf Pak, saya senang buah itu saya minta ya. Nah itu izin langsung ngomong. Ada izin yang kedua itu tetangga ini sudah dikenal. Kalau ada buah yang lagi matang di situ, semua orang lewat boleh ngambil. Dan dia nggak protes sama sekali. Karena semuanya sudah tahu buah sudah matang, monggo diambil, nggak usah ngomong saya juga nggak apa-apa. Berarti kalau ada yang ngambil masalah nggak? Nggak. Itu namanya izin dalalah. Dalam Islam disebut izin dalalah. Maka izin itu ada dua macam, izin langsung atau izinnya sudah dimaklumi. Maka misalnya ibu kalau mau keluar rumah, ada yang modelnya itu suami harus ngomong dulu. Kalau kamu kemana-mana nanti izin saya ya, WA saja. Mas saya mau pergi dulu. Ada suami kayak gitu. Ada suami yang sudah tahu istrinya kalau sudah keluar pakai baju muslimah, bawa tas, biasanya pergi ngaji. Gak mungkin keluyuran kemana-mana. Itu berarti kalau istrinya pergi, ya suaminya sudah maklumi, pergi saja. Itu namanya izin dalalah. Kedua-duanya boleh, tergantung kebiasaan dengan suami bagaimana, Bu. Jelas? Oke. Makasih Ustaz. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus cowok lagi. Assalamualaikum warahmatullahi 5 menit lagi ya. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya tanyakan terkait ketika kita menjalani rumah tangga, akan tetapi ketika menjalani rumah tangga itu suami dan istri itu berbeda pemahaman dalam menjalani agama. Jadi suami kekeh dengan pemahamannya sendiri dan istri juga kekeh dengan pemahamannya sendiri. Nah itu dalam Islam itu bagaimana Ustaz? Karena tidak sejalan dalam beragama. Lebih baik Solusinya gimana? ya solusinya Istrinya disayangi. Solusinya gitu. lebih baik dijalani dengan apa adanya gitu. Iya, dijalani apa adanya, disayangi, ya konsekuensinya diajarin agama. Tinggal nanti tipe ngomong sama istri itu beda-beda. Ada yang istri itu senangnya diceramai. Tapi ada yang nggak butuh ceramah, cuma butuh contoh. Nggak perlu banyak ngomong. Suami pulang ke rumah, dia sholat rawatib di rumah saja, itu sudah jadi contoh. Nggak perlu banyak ngomong sama istri. Tapi kadang dalam rumah ada suami yang nggak pernah kasih contoh sama sekali. Tapi kalau ngomong nomor satu, ya istri pasti nggak mau dengar itu. Wah, guru ngomong, we orang praktek. Beda kalau langsung dia praktek. Dia subuh bangun lebih awal, dia bangunkan istrinya. Ya, itu beda kesannya itu loh. Nggak perlu banyak ngomong dia. Sholat yang sunnah dia jalani, terus istrinya lihat, sudah jadi contoh itu. Itu sudah termasuk dakwah tanpa ceramah. Gitu. Jadi intinya kalau pada laki-laki sebagai suami, usahakan benar-benar jadi pemimpin, jadi teladan. Gitu. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Ada. Oh, tak kira wis rampung ya. Ya, monggo terakhir. Baik, Dan, terima kasih. Ya. Izin, Dan, tadi disampaikan bahwa cara untuk memberi nasihat kepada istri yang kurang benar itu ada beberapa cara. Yang pertama itu adalah dinasihati. Kemudian yang kedua itu didiamkan, dan yang ketiga itu dipukul pakai siwak tadi. Pakai tisu atau pakai enggak pakai sarung malah. Iya, terus. Nah, dari pemaparan Ustaz tadi bahwa ternyata suami itu ketika mau memberikan nasihat kepada istri itu harus mempunyai ilmu dulu, Karena kalau tidak mempunyai ilmu itu tentu tidak akan bisa memberikan nasihat kepada istri. Samping ilmu juga diperlukan kesabaran, karena mendiamkan itu juga tidak mudah, harus bersabar tentunya. Berarti suaminya yang harus sabar juga. Berarti suaminya yang harus sabar juga. Nah, pertanyaan yang pertama, ketika
bagaimanakah pandangan Ustadz jika ditinjau dari Quran surat An-Nisa itu terhadap suami yang tidak cukup keilmuannya untuk memberikan nasihat kepada istri? Kan suaminya nggak mesti jadi ustadz. Itu jadi cukup nasihat secara umum, kan nggak mesti bawa-bawa dalil. Iya kan? Nggak mesti hafal dalil, Pak. Ini dalam konteks agama ya? Dalam konteks agama, iya. Dalam umum. Dalam umum juga sama. Nggak mesti bawa dalil, Pak. Baik, yang kedua Ustaz. Yang kedua, dari tadi itu disampaikan bahwa istri itu sebagai objek. Artinya istri dinasehati, kemudian didiamkan, kemudian juga dipukul. Di tengah-tengah masyarakat itu tentu tidak hanya istri yang kemudian tidak lurus dengan agama. Betul. Tetapi banyak juga suami-suami itu yang jauh dari agama. Bahkan lebih banyak mungkin, Bu. Itu juga banyak sekali. Ya. Nah, terhadap hal ini Ustadz, bagaimana kemudian sikap istri kepada seorang suami yang jauh dari agama gitu. Apakah si istri itu cukup bersabar ataukah kemudian istri itu bisa langsung memarah-marahi kepada suami yang jauh dari agama itu? Oke. Karena dari tadi istri seperti itu terus yang dijadikan objek. Nah, saya berada di posisi yang membela ibu-ibu karena ya ibu-ibu itu tentu jauh lebih sabar daripada suami. Oke, baik. Gitu. Masya Allah, ini suami teladan tenan ini. Ya, ada pembahasan yang lainnya, yang ini saya tidak sebutkan di sini. Pembahasannya belum rampung. Tapi kalau bisa ambil dari An-Nisa 34 tadi, langkahnya sama. Tapi tentu yang nomor 3 itu istri gak posisinya di situ. Makanya tadi saya bilang, istri gak bisa main fisik. Yang bisa apa tadi istri tadi? Maka tetap dia kasih nasihat pada suami, nggak usah muring-muring, Bu. Nasihat itu kata Imam Ibnul Qayyim itu 2 macam. Bisa nasihatnya itu lisan, bisa nasihatnya itu bilhal. Bilhal itu maksudnya apa? Ya pakai perilaku, pakai sikap. Tunjukkan kalau dia istri yang baik, istri soleha, manut sama suami. Itu aja dulu. Dia dari sisi dirinya dulu. Kalau nggak bisa, suatu kondisi dia bisa diamkan. Suami saya salah kok. Dia diamkan dulu. Kenapa? Wah, kemarin tuh chattingan sama cewek mesra-mesraan. Istri nggak terima. Dia diamkan aja dulu. Nanti kalau suami tanya, kok kamu diamkan saya kenapa? Wang itu kue itu nggak mau tobat-tobat, nggak mau berubah. Mudah-mudahan dengan seperti itu suami sadar. Terus yang ketiga, ya solusinya ya banyak-banyak sabar hadapi suami kayak gini. Tetap sabar juga. Jadi intinya 3-3 yang tadi semua kembali pada sabar. Maka rumah tangga yang jadi problem paling berat dan solusinya adalah bersabar. Jelas? Oke. Berarti tugas istri seperti itu. Tetap juga ada nasihat. Sama langkah-langkahnya seperti tadi, tapi dia tidak bisa main fisik. Baik, itu saja yang kami sampaikan untuk kesempatan malam hari ini. Semoga jadi ilmu yang manfaat dan Allah memberkahi kita semuanya dalam kebaikan. Ya, itu saja. Insyaallah ketemu lagi di selapan yang berikutnya biiznillah. Monggo bisa ditutup. Alhamdulillah.